dunia selalu berputar. Kehidupan juga begitu. Tetapi saya berpesan pada saat ini, marilah kita semangat dalam bekerja dan berusaha. Berusaha apapun. Kalau kami di bidang peternakan, ini tadi saya disampaikan dari depannya, itu sangat menjanjikan. Kalau masyarakat mau berusaha, monggo. Dan kesempatan masih terbuka lebar, ya terbuka lebar untuk masyarakat semua. Jadi semuanya tidak ada yang sulit lah, ya, semuanya mudah. Ya. Nah, ini pesan saya kepada semuanya saja. Kalau mau berusaha yang memang betul-betul serius, ditangani betul, tidak hanya sambilan. Kalau sambilan nanti nyuwun sewu hasilnya tidak maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Tamrin Murdianto. Alamat kami di Jalan Bantul, KM 8, Diro, Pendowarjo. Nah, kami adalah peternak. Artinya peternak. Saya dari kecil itu sudah bergelut di bidang peternakan. Kalau dulu waktu orang tua kami ayam petelur. Tetapi kemudian setelah melihat situasi dan kondisi, perputaran uang dan lain sebagainya, kami berusaha untuk beternak itu yang bagaimana caranya cepat menghasilkan uang. Nah, setelah saya komunikasi dengan yang beternak ayam potong atau ayam negeri, kok ternyata sangat menarik Mas Ipul. Jadi saya mulai beternak ayam negeri ini, ayam broiler ini, pertama kali patungan dengan teman-teman kelompok masuk dalam koperasi. Kenapa harus masuk dalam koperasi? Dulu saya itu mau masuk kemitraan, itu tidak bisa kalau tidak masuk dalam kelompok. Nah, saya mulai 93 itu sudah dengan teman-teman kelompok peternak seperti ini. Ini ayam broiler seperti ini. Ini ayam. Nah, kemudian di dalam perjalanannya itu kami berpikir ulang lagi. Akhirnya saya tidak berkelompok lagi, saya membuat peternakan sendiri. Ya, itu dari 2002 itu Mas Ipul. Nah, kandang ini umurnya dari 2002 sampai sekarang 2021. Ya, ini. Dan kapasitas kandang ini adalah kapasitas maksimal 14.000. Ya, 14.000. Jadi 14.000 itu maksimal. Kalau kebutuhan ayam DOC itu baru ada. Tapi kalau kemudian DOC itu baru sulit, itu kadang-kadang diisi 11.000, tapi yang sering itu 12.000. Tapi kapasitas maksimal adalah 14.000. Nah, Mas Ipul, pada kesempatan hari ini ayam ini pada umur 35 ya Mas ya. Ini umur 35 hari. Ini 35 hari dan ini sudah waktunya panen. Hari ini tadi juga sudah panen. Ya. Tetapi dalam sejarah ayam ini tidak kemudian serta-merta langsung umur 35 Mas Ipul. Karena ayam ini dari nol kecil. Mas Ipul perlu tahu nggak ini bagaimana dari kecil sampai besar? Ya. Kalau memang perlu dari umur kecil 0 sampai besar, ini kan cara pemeliharaannya berbeda, cara mengelolanya juga berbeda. Kalau umur ayam kecil Mas, ini kan ada apa nggih, selang-selang apa ini untuk gas. Nah, ayam di saat ayam kecil 0 itu kita brooder Mas, buat brooder. Kemudian di atasnya ada gasolek. Gasolek itu adalah untuk pemanas agar ayam kecil itu dilepas di sini. Itu seperti induknya kalau dikerami itu loh Mas. Nah, ini seperti induknya kalau mengeram itu, anaknya di bawah itu. Nah, ayamnya anak-anaknya itu di bawah itu. Nah, kita itu membuat seperti ada di induknya. Ya, kepanasan
di saat ayam kecil pertama kali masuk itu panas suhu 33. Oke, 33. Loh, Mas Iwan, panas ayam itu apakah selamanya itu akan 33? Tidak, Mas. Jadi dengan berjalannya umur ayam itu kepanasan, lingkungan dan lain sebagainya itu akan menyesuaikan dan akan semakin turun ya. Kalau kita rate rata-rata itu turunnya itu per hari 0,3 ya, 0,3. Jadi setiap 3 hari itu turun 1, turun dan idealnya sampai turun ini kan tropis kita ini kan khatulistiwa panas akan mencapai kepada titik 23 derajat itu susah, Mas ya, susah. Jadi turun kemudian dalam brooder itu nanti semakin hari kita besarkan, semakin hari kita besarkan, terus kemudian nanti sudah kolosal seperti ini, Mas. Nanti kita seket-seket itu, tapi prosesnya bertahap ya. Terus kemudian Mas Ipul mungkin melihat ini ya, ini ada sekam ya. Sekam ini tujuannya dari kecil itu ditaruh di bawah biar hangat, Mas, biar hangat. Kalau kotoran nanti campur juga biar kering. Nah sampai sekarang pun sampai besar ini juga kita masih pakai sekam. Namanya kalau orang bisa pesan ini rambut itu apa? Ini ada kulit beras ya. Nah, ini kita pakai nanti sampai panen. Nah kemudian apa ya, situasinya itu kalau sudah ayam besar itu kan suhu khatulistiwa kan tidak mungkin sampai 23, Mas. Sedangkan kita ada kandangnya yang tertutup AC pakai blower seperti itu. Ini kita itu membuat suhu kandang menjadi 27 itu agak susah, Mas, di atas. Tapi kalau di bawah ini masih bisa, kalau di atas agak susah gitu. Karena ini kandang kami ini 2 lantai. Dan Yun Sewu, kandang kami ini termasuk kandang jadul, Mas. Kalau di 2002 ini termasuk yang paling bagus ya, paling bagus karena termasuk menjadi pilot project ya. Kalau dari awal 2002 itu yang namanya kandang closed belum gitu banyak, tapi sekarang dengan bertambahnya waktu modern dan lain sebagainya, ini berkembang yang namanya kandang seperti ini. Ada yang 4 lantai, 3 lantai, rata-rata 3 lantai, Mas. 3 lantai. Nah kandang ini kan tertutup, ada blower ya, ada blower. Nah ini kan di dalam kandang ini perlu apa nggih, kelembapan nggih. Kalau di sana ada pendinginnya kami masih manual nggih, masih tradisional nggih, tidak tradisional. Jadi kelembapan itu di dalam kandang ini antara 50 sampai 70 nggih. Jadi 50 sampai 70. Kalau lebih ini ayam Nyuwun Sewu nggih tidak bisa bernapas kelembapan itu. Nah kita berusaha, di samping itu kita membutuhkan air untuk biar kandang itu dingin, tapi kita harus mengatur kelembapan. Kalau terlalu lembab dan lain sebagainya akan menjadi masalah di ayam ini. Nah jenengan kalau melihat ini ayamnya kan, Mas, ngos-ngosan toh. Nah ini kan beda dengan kita. Kalau ayam itu kalau panas nggak bisa keluar keringat, Mas. Kalau kita keluar keringat, jadi ayam ngok kayak gitu, sama ekornya gini. Nah ini mungkin karena situasinya di luar panas sekali, jadi memang ayam itu tidak bisa keringat, jadi begitu. Ini umur 35. Kalau kita panen bobotnya sudah ini ya, tanpa milih ya, ini bobotnya sudah 22 kilo. Nah ini, Mas, umur ayam kami ini di saat ini, hari ini umur 35 hari ya. Ini sudah waktunya panen. Tadi juga sudah panen ya. Kalau umur 35 hari ini ayam kami ini bobotnya 2,2 kilo ya. Ini saya ambilkan contoh ya. Ini kalau ayam seperti ini
ini ambil kayak gini, ini 2,5 sudah ada mas. Tadi yang saya sampaikan rata-rata kalau timbang ini 2,5 ada. Nah kemudian kalau saya ngambil yang betina, ini juga sudah dua lebih, ini dua nih. Jadi ini umur 35 hari. Nah, karena panjenengan melihat ini memang ayam kami ini racak, nggih. Memang dari awal waktu masih kecil kemudian menginjak dewasa itu kan ayam itu mesti ada yang kadang-kadang kunting, kuntet, tidak bisa besar. Ini tidak besar. Nah ini kita sendirikan mas. Nanti kalau kita sendirikan mereka akan mengejar. Oke, itu. Nah panjenengan kalau melihat di belakang kami, ya di belakang kami, ya, ini ada tembok. Ya, ada tembok ini pakai batu bata. Kalau yang ini putih, ini bata ringan. Orang bilang herbal. Ya. Nah ini kami buat seperti ini tadi saya dari awal sudah bilang mas, kandang kami jadul. Nah ini karena hal-hal seperti ini susulan ini, kalau dulu kan kita pakai terpal, okay. Karena sekarang kami juga sudah pakai genset, pakai diesel itu genset juga sudah ada stoknya, tidak hanya satu. Karena kalau kandang permanen seperti ini tidak ada stok, kalau listrik sampai PLN sampai mati akan menjadi risiko. Makanya sekarang ini kita tutup. Itu tujuannya apa, permanen ini biar tidak ada lubang dari luar yang masuk. Karena kalau ada lubang-lubang yang masuk, ini lubang yang tidak kita harapkan dari sini. Ini angin masuknya angin udara panas, kita udara panas, dan ini tidak steril. Tapi kalau lewat depan, ini kan air sudah kita sterilkan mas, air sudah kita sterilkan. Seandainya ada penyakit masuk itu sudah lewat cooling pad, pendingin, itu sudah insya Allah lah bisa teratasi, tidak mudah, dan tertutup rapat ini insya Allah lah untuk keamanan kesehatan ayam lebih terjamin. Pak, ya, inspirasi usahanya Pak, gimana prospeknya Pak? Boleh Pak? Boleh. Bahwa kami, saya sekeluarga ini pelihara ayam yang di sini. Ini kan sudah 20 tahun. 20 tahun itu perjalanan yang kami lakukan dari pertama kali kemudian sampai sekarang. Ini tentunya hasilnya juga berbeda mas. Ya, berbedanya apa? Awal saya pelihara ini kan apa ya, masih belajar. Dengan berjalannya waktu, profit itu semakin meningkat. Ya, profit itu semakin meningkat. Jadi memang ayam ini karena saya senang, usaha itu kan pertama kali senang ya mas, senang dan bergelut di ayam ini. Kok kayaknya usaha ayam ini menjanjikan ya. Karena nyun sewu, kalau dulu saya 95 itu ayam seperti ini tidak seperti sekarang mas. Kalau zaman dulu 95 itu yang namanya makan ayam adalah makanan mewah gitu. Seperti ayam ini kalau sekarang ini setiap orang makan di warung-warung pasti ada ayam. Orang kalau nggak makan pakai ayam, lauk, ikan apa, nggak makan mas. Kalau dulu kan makannya pakai tempe, tahu. Sekarang ayam ini adalah kebutuhan yang bukan mewah lagi. Makanya ke depan saya yakin ayam ini juga nyuwun sewu nggih, tidak akan ada surutnya, kecuali nanti persaingan bisnis banyak sekali yang pelihara, itu beda masalah. Tapi selama sampai saat ini usaha ayam ini menurut kami pribadi nggih, karena banyak orang juga yang pelihara ayam, mas aku kok gulung tikar, mas aku kok bangkrut dan lain sebagainya, ini kok jenengan bisa terus berkembang dan lain sebagainya. Ya ini karena memang kita kalau usaha itu betul-betul harus digeluti mas, tidak bisa bekerja pelihara ayam kemudian sambil lalu lalang si tinggal sana mari dan lain sebagainya. Ayam ini kan makhluk hidup ya. Waktu di saat kecil itu kita melihara ayam itu ya seperti kita melihara bayi, anak dan lain sebagainya. Harus memang betul-betul dengan
kasih sayang lah ayam itu. Tidak bisa kemudian kita jalan ya ayamnya banyak terus ditendang dul tidak bisa. Kita harus pelan-pelan, harus jalan. Nah ini kan ayam misalkan kalau sudah besar, kemarin kan masih situasinya panjenengan masih melihat sendiri toh, kapasitasnya masih berimpitan satu dengan yang lainnya. Nah ini begitu Mas. Jadi kami memang untuk usaha ayam menurut kami menjanjikan Mas. Ya. Monggo Mas Ipul sudah pelihara ayam? Belum Pak. Ah, monggo kalau mau beli ayam nanti kita bisa bersama-sama. Saya bisa ya bukan menggurui Mas, tapi kami bisa jenengan bisa konsultasi, bisa bersama-sama lah. Kalau dengan panjenengan monggo. Ya. Pak, ini kapasitasnya kan kurang lebih berapa tadi Pak? 14.000. 14.000. Ya. Untuk anak kandangnya berapa Pak? Anak kandang ini saya 14.000. Itu 2 anak kandang. 2 anak kandang. Oke. 2 anak kandang, tetapi kadang-kadang saya bisa 3 anak kandang, kemudian bisa 4 anak kandang. Kok bisa seperti itu? Nah karena kan apa ya, yang lainnya itu kan tidak di ayam, tetapi kemudian kalau ayam ini misalkan posisi panen, posisi apa ini kan saya perlu bantuan tenaga. Ya, tenaga misalkan ada yang saya nggak ada yang bakul minta bobot katakanlah 16. Nah ini anak-anak kan sudah nilai Mas. Ada yang pedagang itu Pak saya minta yang bobot 16 misalkan. Tapi ini nggak ada nggih. Misal itu nggih contoh. Ini paling kecil paling 19 ini nggih. Kalau nyari 18 itu agak jauh. Ini bobotnya 119 lah. Itu kan ada yang minta 18. Itu jenengan preso. Itu anak kandang nilainya aja kan susah. Ya, dia mau cari yang 18. Nah itu kita pilih karena pedagang itu ada ya Mas saya tolong disediakan nanti yang 18 katakanlah berapa, oh mintanya 300. Aduh Mas susah kalau 300, seadanya saja ya. Kalau 19 nanti masih 2 dan lain sebagainya, 2 masih banyak ya. Terus selama ini susah nggak Pak untuk membuang apa namanya hasil peternakannya Pak Iwan ini Pak? Susah atau tidak itu ada banyak kriteria Mas. Kalau kami dalam proses pembuangan ayam ini, kalau kami nggih itu tidak susah Mas. Karena kok tidak susah apa? Karena kami ikut kemitraan. Kalau kemitraan itu ibarat kata orang itu saya hanya gaduh. Nggih. Wong gaduh lah, gaduh niku meng memelihara ngedeke. Kami tidak bisa menjual, yang menjual adalah perusahaan. Susahnya kalau kita pelihara ayam mandiri tidak dengan pabrik, kita pelihara sendiri. Kalau di saat harga ayam jatuh, itu yang kadang-kadang mereka bilang gulung tikar dan lain sebagainya. Nah itu Mas yang susah. Tapi kalau penjualan pemasaran kami tidak susah. Kami siap panen seperti hanya koleng kantor Pak, kami siap dipanen. Panen itu kan ada ya Pak, panen itu kami ada proses tidak terus habis, ada proses penjarangan ya. Penjaringan ya Pak? Penjarangan itu biasanya nanti umurnya bobotnya itu 0,9 sampai 1,1 atau 1,2 itu penjarangan. Nanti penjarangan kita ambil itu nanti kisaran 20%. Ya, setelah itu nanti agak besar lagi dikira-kira rata-rata 1,7 itu kita keluarkan kembali. Kita keluarkan kembali ayam itu. Karena apa kok bertahap seperti itu? Ini kan ayam itu memang walaupun dikasih makan pun tidak akan tumbuh besar kan ada Mas. Nah ini kalau dipelihara terus kita akan fitnya akan rugi, dia tidak akan bertambah, body bobotnya tidak akan bertambah. Jadi memang kita proses gitu. Jadi 3 kali tahapan panen kan. Nggih, kalau untuk ini, yang 14.000 ya Pak ya, 3 kali tahapan ya Pak ya biasanya Pak ya. Tidak hanya yang 14.000 Mas. Hampir misalkan yang 5.000, 20.000, 100.000 pun kalau yang kami lakukan begitu. Karena kan nyuwun sewu misalkan peternak mandiri panennya sekali panen itu nanti ayamnya masih ada yang besar ada yang kecil. Kalau kami tadi kita sampaikan proses penjarangan. itu kan kita sendirikan Mas ayam itu. Oh ini ayam nggak bisa besar, kalau jangan kan sudah kelihatan. Loh kok bisa kelihatan? Ya
kami karena sudah bergelut di ayam itu kami sudah 26 tahun mas. 26 tahun, Yang ini loh nggih. Tapi kalau ayam petelur kami dari kecil karena orang tua kami juga peternak itu. Kalau Pak Iwan itu pendidikannya apa Pak dulu Pak? Nah, ini mas tadi saya profil karena jenengan rawuh kemudian bertanya saking semangatnya saya jadi lupa. Saya itu armatur di sini mas. Saya Kenapa, itu Pak? aslinya karena ini bukan bidang saya dulunya awalnya. Basicnya apa Pak? Saya itu adalah sarjana ekonomi akuntansi. Ya, ekonomi akuntansi. Terus basicnya apa ayam? Nah, saya itu memang dari kecil kebetulan keluarga bapak saya itu kan pelihara ayam. Saya di situ sudah belajar dan memang betul sih kalau nyun sewu nggih. Kalau kemudian orang ekonomi kemudian belajar tidak boleh belajar ayam, kemudian saya sudah lulus tapi saya cocok di ayam, ternyata juga cocok mas. Jadi memang mohon maaf kami juga bukan dari peternakan, tapi dari saya ekonomi akuntansi dari UII. Pak Iwan kan sebagai seorang anggota Dewan Bantul, padahal kan kegiatannya banyak banget Pak. Untuk manajemennya itu gimana ini Pak? Ada apa namanya peternakan, toko besi dan lain sebagainya. Gimana Pak manajemen waktunya Pak? Jangan saya begini. Kok Mas Ipul saya nyebut ya karena jenengan masih muda. Kok tahu kalau saya anggota dewan mas? Kan ya tahu Pak, masa nggak Ya, tahu ya. Pak? Ya sebenarnya bisa berbagi. Anggota dewan itu ada waktu-waktu luang yang kita masih bisa berbagi mas ya. Dan memang kalau bercerita itu kami yang lebih apa ya, lebih bisa terfokus itu kalau anggota dewan itu selain di kantor juga ada kegiatan di masyarakat. Tapi nyun sewu mas, ini kita tidak cerita anggota dewan kita Iya, cerita ini. kita peternakan, Pak. Karena ada waktu selang saya itu bisa, karena nyun sewu ini kandang saya ini kan di belakang rumah ya. Saya di saat kemudian bangun malam, misalkan kemudian sholat tahajud, nanti malam itu saya bisa masuk kandang. Setiap di saat ada waktu luang saya bisa masuk kandang, atau kemudian saya pun nyuwun sewu ya bukan ahli nujum nggih. Posisi saya tidak masuk dengan bau yang ada misalkan dan lain sebagainya. Itu ayam itu baru apa itu saya mungkin sedikit tahu nggih. Oh kok bau seperti ini? Oh ayammu mau sakit loh, harus di ini, harus di ini, harus di ini, kan begitu. Nah ini begitu mas. Jadi nyuwun sewu, memang kami bukan pada basicnya untuk peternakan, tapi insya Allah lah Allah memberikan jalan kami bisa. Tapi ya kami dulunya juga belajar mas, belajarnya pelan-pelan, tidak seperti sekarang ini. Kalau melihat sekarang ini ya Enak. ya memang proses. Nggih, proses. Pak, ini di kandang ini ada apa ini Pak? Terpal, Ini, Pak. terpal. Iya. Oh, nggak rapi kenapa itu Pak? Manfaatnya Pak? Atau ada tujuan tertentu ini Pak? Nah, oke, Mas Ipul. Ini memang tidak rapi ya, Mas. Ini memang tidak rapi, tetapi ini adalah kita pasang, sengaja kita pasang. Ya, sengaja kita pasang untuk sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu bisa berputar, tidak di atas, bisa turun. Ya, ini memang untuk ngatur sirkulasi udara. Jadi udara itu bisa naik turun, biar apa nggih, ayam itu oksigen kebutuhan ayam itu bisa kena dengan ayam. Kalau tidak kita beri itu kan ada anginnya lewat atas terus. Nah ini kepentingannya itu memang kalau dilihat jelek. Kalau orang kok kandang kok ting selawir dan lain sebagainya, kok kemudian ada kelamatnya dan sebagainya. Kalau awal ini bersih semua mas. Sebelum ayam masuk ini kita semprot semuanya bersih sampai kelamat itu. Tetapi dengan perjalannya waktu di saat panen memang seperti ini. Nah ini kalau ayam kecil dan lain sebagainya ini tidak ada. Karena ayam besar memang kita pasang. Oh, berarti itu manfaatnya untuk sirkulasi Iya, udara sirkulasi ya Pak? udara. Iya, sirkulasi udara. Ya.
Mas Ipul, dunia selalu berputar. Kehidupan juga begitu. Tetapi saya berpesan pada saat ini, marilah kita semangat dalam bekerja dan berusaha. Berusaha apapun. Kalau kami di bidang peternakan, ini tadi saya disampaikan dari depannya, itu sangat menjanjikan. Kalau masyarakat mau berusaha, monggo. Dan kesempatan masih terbuka lebar, ya terbuka lebar untuk masyarakat semua. Jadi semuanya tidak ada yang sulit lah, ya, semuanya mudah. Ya. Nah, ini pesan saya kepada semuanya saja. Kalau mau berusaha yang memang betul-betul serius, ditangani betul, tidak hanya sambilan. Kalau sambilan nanti nyuwun sewu hasilnya tidak maksimal. Mas Ipul, karena tadi menjenengan nyampaikan Pak Iwan juga anggota dewan. Oke, saya anggota DPRD Kabupaten Bantul dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ya. Karena kami bagian dari pemerintah, saya titip pesan pada saat ini Mas Ipul, bahwa bangsa kita bahkan dunia, ya, yang pemerintah selalu menggembor-gemborkan situasi pandemi ini. Saya mohon titip pesan bagi siapapun yang melihat, menonton, saya berpesan, marilah apa yang menjadi keputusan pemerintah kita taati, ya, kita taati agar COVID ini segera musnah dari bumi Indonesia dan bahkan dunia. Ya, kami sebagai warga Bantul, kami ikut prihatin kalau ada orang yang tidak pakai masker, kemudian orang yang betul-betul OTG masih keluar. Ini betul-betul menjadi keprihatinan kita. Monggo warga masyarakat di Bantul, warga DIY, bangsa Indonesia, marilah anjuran pemerintah kita ikuti. Kita harus wajib pakai masker, Mas. Nah, nyuwun sewu, ini tadi masker kita lepas karena kami baru diskusi dan di sini kita hanya bertiga, jaraknya jauh. Oke. Setelah selesai juga kami pun akan selalu pakai masker karena situasi seperti ini. Tolong nggih kepada semuanya saja, kami derek betul, mari prokes kita jaga. Ini karena situasinya baru betul-betul COVID itu baru meledak dan alhamdulillah dengan adanya PPKM ini sudah menurun. Di Jakarta, Bantul dan lain sebagainya sudah menurun. Alhamdulillah, walaupun sudah menurun, kita jangan bereforia bahwa COVID-nya wis ranono, tidak. Kita tetap harus kita jaga sampai nanti pemerintah itu betul-betul mengumumkan bahwa kita sudah aman tidak pakai masker. Ngatan, ya Mas Ipul, mungkin apa yang kita sampaikan kalau ada salah khilafnya, menyinggung siapapun yang kami tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kami ceritakan ini tadi adalah usaha kami, kalau kemudian berbeda dengan yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak kami untuk tujuan saya untuk ngelek-elek dan lain sebagainya, tidak. Ini yang kami lakukan begitu. Dan semoga bagi saudara-saudaraku yang ternak ayam dan lain sebagainya beda dengan kami, tetap sukses selalu, ada hasil bagi keluarga. Dan tentunya kalau bisa menikmati hasil, insya Allah bisa berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya pesan itu bagi saat ini, memang kalau memang ada yang perlu membutuhkan, mari kita bantu bersama-sama. Artinya apa? Dengan ikhlas kita berbagi. Ngatan Mas Ipul, dari kami cukup, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah putus, Mas. Untung saya itu selalu bawa double, ya. Tujuannya itu untuk safety. Oke. Terima kasih.